Selamat pagi Pak Dayat. Pak Dayat. Sehat Pak Dayat? Alhamdulillah. Maka Pak Dayat, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk kegiatan hari ini. Ada perlu apa Pak Dayat? Ini Pak, saya mau ada yang ingin mau tanyakan terkait pembelajaran saya. Pak, ada evaluasi. Oh ini ya Pak ya, Bapak mau saya coaching ya, berarti ini adalah pertemuan pertama observasi. Nanti ketika observasi saya akan jauh lebih menjelaskan. Cuman untuk hari ini saya untuk observasi ini ada yang beberapa hal yang ditanyakan juga. Kemudian pada itu juga kan udah siap nih Pak. Kira-kira di RPP-nya Bapak tujuan pembelajarannya bagaimana Pak? Di RPP ya Pak, paling kan kalau sekarang kan di kelas 11 ya Pak. Kelas 11 ya? Iya. Kan materinya sekarang tuh geometri. Tujuan pembelajarannya tuh menerapkan ini Pak, tentang lingkaran. Oh lingkaran. Iya. Jadi materinya mah geometri, Iya. tapi nanti Tujuannya menerapkan teorema lingkaran gitu Pak. teorema lingkaran. Nah itu nanti di akhir siswa itu bisa apa Pak? Mempresentasikan, apa memaparkan, apa lalu praktek menentukan lingkarannya. Harapannya itu Bapak itu. Harapan Iya. dari untuk peserta didiknya Pak. Iya Pak. Menerapkan geometri dalam menentukan posisi pada permukaan bumi dan jarak antara kedua bumi itu Pak. Antara jarak Jadi dua lingkaran. siswa itu diharapkan nanti bisa menentukan ya Pak ya. Bisa menentukan materi yang Bapak pelajari. Kira-kira Bapak menggunakan model atau metode pembelajaran seperti apa Pak? Nanti itu. Apakah Bapak pakai ini PBL Pak? Problem based learning Pak? Iya kayaknya. Iya Pak, problem based learning. Oh iya, berarti kalau problem based learning ini kan sudah model pembelajaran terbaru ya P21 yang berpihak pada murid. Bagus Pak untuk tujuan pembelajarannya mah. Kira-kira nanti aspek yang akan dikembangkan dalam materi Bapak ini apa Pak kira-kira? Aspek yang ingin dikembangkannya? Area pengembangannya atau aspeknya tuh? Area pengembangan. Yang minat juga sama. Iya sama Pak kayak tadi. Jadi kita tuh untuk aspek pengembangannya untuk minat siswa terhadap pembelajaran geometri itu sendiri Pak. Jadi siswa tuh kira-kira dapat menentukan mana lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi gitu, Pak. Jadi bisa menentukan itu jadi, ya? Jadi area itu untuk minat siswanya. Minatnya ya. Emang kalau untuk sekarang menurut Bapak minat di kelas 11 dengan pembelajaran matematika tuh gimana Pak? Minat siswanya? Menurut Bapak? Oh, menurut saya iya. Masih kurang sih Pak. Kurang ya? Apalagi kan SMK kan jurusannya Pak. Jadi ya terhadap matematika masih kurang banget untuk diminati. Jadi emang menurut mereka mungkin jadi apa sih namanya? Takut lah ya kalau misalnya pembelajaran matematika itu karena dianggapnya apa Pak? Pusing. Bener gak? Nah itu kebanyakan memang saya juga ngajar di kelas 10, kelas 11. Kalau saya tanya pelajaran yang paling susah apa? Matematika jawabannya. Padahal sebenarnya gimana Pak matematika itu Pak? Sebenarnya matematika itu gampang Pak. Malah gampang dari gurunya mah ya? Iya, misalnya kan dari juga nggak ngapalin, nggak kalau bahasa Indonesia harus ngapalin Pak. Yang aslinya mah kalau dipelajari mah matematika itu mudah ya? Iya, lebih mudah dari Indonesia kayaknya. Pastilah. Karena ilmu pasti sih udah ada angkanya, tinggal dihitung aja berapa ya. Cuman mungkin karena sudah menjadi kebiasaannya dari dulu matematika susah. Gurunya galak apa gurunya tuh Pak? Ya. Matematika mah enggak lah ya matematika mah. Percaya lah matematika mah. Guru matematika. Kira-kira Pak, Bapak kan tadi menyampaikan tujuan pembelajaran sudah. Kemudian Bapak juga menyampaikan ingin
meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika khususnya di bidang pelajaran geometri nih Pak ya. Nah, kira-kira strategi yang akan Bapak gunakan nih, strateginya nih untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika itu apa Pak strateginya Pak? Untuk menambah ini Pak. Iya, menumbuhkan minat. minatnya itu supaya belajarnya lebih asik. Ya. Paling dilakukan ice breaking Pak di sela-sela breaking. pembelajaran tuh Pak. Gitu. Jadi siswa tuh kan kalau dari awal sampai akhir pembahasan soal dan pembahasan matematika kan puyeng tuh Pak. Jadi ya udah paling di tengah-tengah pembelajaran ketika siswa udah mulai muak, udah mulai panas ya, udah mulai bosan, pakai ice breaking. Dilakukan ice breaking. Selain ice breaking ada lagi nggak Pak? Ini misalkan kayak apa ya? Bapak kan kalau ngajar tuh pakai alat tuh. Nah itu pakai kayak gitu nggak Bapak tuh? Kadang pakai alat peraga. Pakai alat peraga ya, media berarti ya, media pembelajaran itu. Media pembelajaran. Selain itu berarti Bapak juga tadi sudah menggunakan model pembelajarannya. Oke. Nanti mau dilihat Pak ininya Pak. Oh ya ini nih di RPP Bapak sudah menyiapkan media pembelajaran ada, kemudian menggunakan model pembelajaran juga. Nah ini juga menyiapkan metode ice breaking yang sesuai ya dengan kelasnya. Oh ya nanti tujuannya juga ini udah ada. Oke. Baik Pak, nanti kita pertemuan selanjutnya mungkin akan kita bahas di observasi ya Pak. Nanti Bapak mengajar, saya perhatikan cara mengajar Bapak, dan nanti saya poin-poin yang ini Bapak sampaikan sekarang ini apakah di kelas terjadi atau tidak. Nanti saya lihat di pas pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Nanti kita jadwalkan kembali untuk observasinya hari apa. Terima kasih Pak Dayat. Monggo silakan. Selamat pagi Pak Dayat. Selamat pagi Pak. Gimana Pak Dayat, masih sehat Pak Dayat? Alhamdulillah. Pak Dayat, kemarin sudah kita lakukan observasi ya Pak. Nah, sekarang kita akan membicarakan setelah observasi ini apa yang kekurangannya nanti saya akan sampaikan. Nanti Bapak juga boleh berpendapat juga. Pak Dayat, kemarin setelah dilakukan observasi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Sebenarnya secara keseluruhan cara mengajar Bapak sudah bagus. Cara mengajar Bapak sudah sesuai dengan alur yang ada di RPP Bapak atau modul ajar Bapak. Hanya saja ada beberapa hal yang memang ya sifatnya masih bisa dimaklumi. Tapi jika itu diperlukan ya harus segera ditingkatkan supaya kembali lagi dalam pembelajaran itu harus kita berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid itu segala sesuatunya murid yang menentukan. Jadi kita tidak bisa memaksakan Pak, sekarang mah tidak bisa kita memaksakan pembelajaran harus ini. Anak itu nanti belajarnya mau tapi terpaksa, tidak sesuai dengan hati mereka, tidak bahagia mereka nanti. Iya benar, tapi secara keseluruhan pembelajaran kemarin sudah bagus, sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak sampaikan. Nah, Pak Dayat, gimana perasaan Bapak setelah dilakukan observasi kemarin oleh saya? Perasaannya bagaimana Pak? Apa deg-degan? Deg-degan sih Pak, soalnya kan biasanya kan ngajar kan semua mahasiswa ya. Iya, saya itu kayak ada sesuatu yang beda aja. Aduh, sesuatu yang beda. Kan kita udah kenal lama Pak, masa? Ya, tetap aja Pak, deg-degannya makan masih terasa. Tapi senang Pak.
senang. Senang sih, ibaratnya kalau misalkan diawasi, kita tuh jadi lebih tahu nantinya ke depannya apa yang harus diperbaiki. Oh iya, jadi nanti bisa Bapak mengetahui kekurangannya Pak ya. Iya. Sama saya juga masih banyak kekurangan Pak. Nah, Pak Dayat kemarin Bapak ada yang lupa ya dalam pembelajaran. Iya. Lupa apa tuh Pak? Pengecekan saya absensi di akhir. Absensinya di akhir ya. Iya, pada saat absensi di akhir. Harusnya dilakukan Di awal. awal ya Pak ya, karena di RPP Bapak juga apa di modulasi Bapak ini di awal ya. Ceknya. Terus apa lagi Pak? Kira-kira kekurangan Bapak? Paling masuk tuh langsung ini aja Pak, langsung penyampaian materi aja, jadi nggak ada pengecekan siswa atau ngasih ini tuh Pak, stimulus buat awal gitu. Jadi langsung masuk langsung ngasih materi tanpa mikirin sekitar gitu, tanpa mikirin lingkungan di kelas. Ya, jadi itu termasuk ini apa ya? Betul, Bapak kemarin saya lihat juga keadaan di kelasnya agak kotor, agak kurang baik dalam belajar. Kalau kita belajar di lingkungan kotor kan nggak nyaman ya Pak. Selanjutnya apa Pak kira-kira Bapak kurangnya Pak? Ya, berarti itu hal-hal yang kecil ya Pak ya. Tapi secara keseluruhan pembelajaran Bapak sudah center, ya. Sudah berpihak pada murid, murid dijadikan sebuah center agennya, kemudian pembelajarannya sudah PBL, TIPEK dipakai juga. Hanya saja memang ada beberapa murid yang sibuk sendiri Pak. Kalau Bapak perhatikan waktu di belakang murid yang dekat saya tuh, nah itu dia main HP, tidak memperhatikan ketika Bapak menjelaskan. Nah nanti kedepannya kira-kira untuk menanggulangi hal itu tuh Pak, supaya muridnya lebih fokus lagi ke Bapak. Selain tadi Bapak ice breakingnya, nah selain ice breaking, supaya anak itu bisa memperhatikan yang apalagi posisinya di belakang ya Pak ya. Kadang kan guru tuh posisi belakang selalu terlupakan. Kira-kira ada strategi nggak Pak nanti? Muncul strategi nggak? Apakah meja dirubah dibentuk supaya bisa terlihat semua? Itu terserah Bapak. Paling nanti metodenya paling pengennya tuh kelompokan sih. Kelompokan. Jadi kita kan tinggal ngawasin antara kelompok-kelompok gitu. Jadi per kelompok, berarti Bapak tinggal ngawasin kelompoknya. Iya. Sama nanyakan apakah yang aktif mana gitu. Iya. Oh itu benar. Dan lebih gampang buat diawasinya tuh. Bisa. Oke Pak, terus kira-kira akan dilakukan perbaikan ke depannya Pak ya? Iya Pak. Yang kekurangan ini ya, jadikan pembelajaran, jadikan sama-sama belajar Pak. Nanti saya juga melihat Bapak mengajar sama saja melihat diri saya sendiri Pak. Karena tidak jauh beda lah, guru itu pasti mengajar seperti itu. Tujuannya ingin membuat murid jauh lebih baik. Oke Pak, dalam pembelajaran yang sudah berjalan kemarin pada saat observasi itu ada memang satu hal lagi, yaitu manajemen waktu Pak ya. Bapak waktunya kemarin agak lebih, jadi istirahat siswanya jadi berkurang, kepake sama Bapak kepotong karena kemarin terlalu asik mungkin belajarnya itu. Karena ya itu Bapak sudah karena kalau kita sudah sesuai dengan modul ajar, anak juga fokus ke kita. Emang beberapa anak saja yang memang mereka jadi lupa waktu untuk ini yang lainnya, istirahat karena asik belajarnya Pak. Itu yang diharapkan dalam pembelajaran di kelas itu seperti itu. Itu ya Pak ya, insya Allah apa yang kita lakukan hari ini bisa membuat perubahan untuk diri kita dan untuk murid jauh lebih baik lagi, dan termasuk kita dalam mengajarnya ya jauh lebih baik untuk membuat anak itu bisa meningkatkan prestasinya. Apalagi nih dalam matematika yang anak sebagian besar anak itu susah untuk belajar matematika dan takut karena nggak bisa, pusing. Seperti itu Pak Dayat ya. Terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Nanti saya buatkan ininya, nanti Pak Dayat tinggal tanda tangan saja.
rubrik penilaiannya sudah saya sampaikan kemarin ketika observasi. Oke Pak Dayat, ada hal yang disampaikan kembali? Enggak. Cukup ya Pak, nanti kedepannya sebelum melakukan pembelajaran Bapak perhatikan lagi modulnya ya Pak ya, dibaca lagi modul ajarnya supaya sesuai dengan ini, dan manajemen waktunya harus ditingkatkan, diperhatikan lagi. Iya. Terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Tetap semangat mengajar untuk mewujudkan Indonesia emas, generasi emas 2045. Mas Pak ya.